sahabat Skylight 91 FM Skylight Radio. Kita ketemu lagi dalam program setiap pukul 20 sampai 21 malam hari, yaitu Blessing in the Spirit. Nah, puji Tuhan, kita telah siap ya untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan setiap hari Sabtu seperti biasa bersama hambanya Bapak Pastor Mefril Suwuh MPH. Shalom Pak Mefril. Shalom, kabarnya luar biasa baik. Haleluya. Baiklah, kita tidak mau berlama-lama ya, kita langsung saja dengarkan kebenaran firman Tuhan bersama hambanya Pastor Mefril Suwuh MTH. Dipersilahkan Pastor. Ya, puji Tuhan, jumpa lagi dengan saya, sahabat Skylight dimanapun Anda berada. Waktu dan perkenanan Tuhanlah yang membawa saya dan saudara hingga malam hari ini ada di acara Blessing in the Spirit. Dan sebelum acara ini kita mulai, kita akan baca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu mari sama-sama kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di kesempatan hari ini kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan boleh menghantar kami, Tuhan boleh menjaga, Tuhan boleh menolong sehingga kami ada sebagaimana kami ada. Dalam pertolongan Tuhan, dalam berkat Tuhan, di dalam koridor kebenaran firman Tuhan yang Tuhan siap sediakan bagi kami. Dan malam hari ini ya Tuhan, kami butuh firman Tuhan, sebabnya biarlah pengurapan Tuhan mengalir atas kami, mengalir atas hamba-Mu, mengalir atas sahabat Skylight dimanapun mereka berada. Ketika mereka mendengarkan firman Tuhan boleh datang bagi mereka, membawa mereka kepada pusat kebenaran, dan mereka boleh mengalami janji-janji Bapa yang luar biasa digenapi dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai baca dan merenungkan firman Tuhan di kesempatan malam hari ini dalam acara Blessing in the Spirit. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sahabat Skylight, di kesempatan hari-hari ini, fakta membuktikan bahwa saya dan saudara sementara diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan hidup. Karena persoalan hidup yang pelik, ada sebagian orang yang akhirnya mulai meninggalkan Tuhan. Tetapi ada sebagian orang yang ketika dia diperhadapkan dengan masalah yang pelik, dia datang dan lari kepada Tuhan. Karena dia menyadari betul bahwa Tuhan yang akan menolong hidupnya, Tuhan yang akan memberkati hidupnya, Tuhan mampu memberikan jalan keluar, Tuhan mampu memberkati hidup, Tuhan mampu memberkati usaha, Tuhan mampu memberkati pekerjaan dan lain-lain sebagainya. Nah, dalam kesempatan malam hari ini, ketika saya dan saudara ada pada kebenaran firman Tuhan, yakinlah bahwa firman Tuhan mampu menolong hidup saya dan saudara, membawa saya dan saudara kepada pusat kebenaran, dan saya dan saudara mengalami di mana Tuhan menolong, Tuhan memberkati, dan Tuhan membukakan jalan. Dan di kesempatan malam hari ini, sahabat Skylight, saya sangat bersyukur saya dan saudara masih ada lagi diberikan kesempatan Tuhan di mana saya dan saudara boleh sehat, kuat, diberkati oleh Tuhan. Nah, mari kita akan lanjut pada kebenaran firman Tuhan. Malam hari ini mari kita akan melihat satu petikan dalam kitab Amsal. Amsal pasal yang ke-22. Kita akan melihat beberapa hal di sana dari Amsal pasal yang ke-22. Yuk kita akan melihat ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9, saya akan baca buat saudara, demikian bunyi firman Tuhan. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Ayat yang ke-9, orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Dalam ayat-ayat ini, Amsal pasal 22 ini, saya dan saudara akan diperhadapkan pada dua gelombang orang. Yang dikatakan Alkitab, dicatatkan Alkitab, bahwa ada orang yang menabur kecurangan. Dalam ayat yang ke-9, ada orang yang baik hatinya. Dua mengalami sebab akibat dari apa yang mereka perbuat. Kalau dalam ayat yang ke-8 jelas sekali di sana, orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana.
Tidak ada satu manusia di bawah kolong langit ini yang menginginkan bencana terjadi dalam hidupnya. Kalau Anda menginginkan bencana, Anda menginginkan sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi dalam hidupmu, perlu dipertanyakan. Tetapi firman Allah ingin memberitahukan kepada kita, ada banyak orang yang tanpa menyadari, mereka sementara menanam benih-benih bencana dalam hidup mereka. Mereka sementara menanam benih-benih sesuatu yang tidak menyenangkan dalam hidupnya lewat perlakuan hidup mereka. Sehingga dengan jelas Amsal ingin memberitahukan, ketika kita menabur berkat, pasti kita akan memperoleh berkat. Ketika kita menabur kebaikan, pasti kita akan mengalami kebaikan. Catatan firman Allah memberitahukan kepada kita setiap manusia yang ada di bawah kolong langit ini tidak luput dari satu hukum yang namanya hukum tabur tuai. Siapapun Anda, siapapun saya, siapapun saudara, apapun pangkat saudara, jelas firman Allah ingin memberitahukan bahwa apa yang kita tabur hari-hari ini menentukan apa yang akan kita tuai di kemudian hari. Apa yang kita tabur hari ini menentukan apa yang akan kita tuai besok hari, lusa, bulan depan, tahun depan, dan lain-lain sebagainya. Sebabnya firman Allah ingin memberitahukan kepada kita, hati-hati dengan apa yang kita tabur. Nah, dalam Amsal pasal yang ke-22 ini, jelas dikatakan bahwa orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Ketika saya dan saudara dalam perlakuan ini, curangnya begitu luar biasa. Baik dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam berbisnis, dalam berumah tangga, dalam melakukan aktivitas apapun di bawah kolong langit ini, ketika saya dan saudara curang, firman Allah katakan, kita akan menuai bencana, saudara. Nah, mari kita mengkoreksi diri lewat Amsal pasal yang ke-8, 22 ayat yang ke-8 ini. Jangan-jangan kita lagi menabur sesuatu yang tidak menyenangkan. Jangan-jangan kita lagi menabur sesuatu yang namanya bencana, sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang mendatangkan air mata, sesuatu yang mendatangkan duka cita, sesuatu yang mendatangkan kehilangan, sesuatu yang mendatangkan keadaan-keadaan yang buruk bagi kita. Perlakuan hidup ini yang kita lakukan hari-hari ini, jika berbau kecurangan, firman Allah ingin memberitahukan sebab akibat dari kecurangan itu. Ketika saya dan saudara melakukan kecurangan, maka firman Allah, bencana terjadi dalam hidupmu. Hati-hati dengan sifat yang curang. Kalau saya membaca dalam terjemahan yang lain, hati-hati dengan sifat yang menghalalkan segala cara. Walaupun sudah salah, dia tetap melakukan. Hati-hati. Nah, dari penjelasan Amsal pasal yang ke-22 ayat yang ke-8 ini, maka saya dan saudara akan diberitahukan pada Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Saya akan baca buat saudara. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Garis bawahi. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Tuhan tidak dikatakan bahwa Tuhan memberitahukan kepada kita jangan kita salah persepsi. Tuhan kita tidak bisa disogok dengan perbuatan baik kita. Tuhan kita tidak bisa disogok dengan hal-hal yang lain. Jelas kalau kita lakukan A, maka kita akan tuai A. Kalau kita lakukan kebenaran, maka kita akan menuai berkat. Karena sebentar saya akan kembali ke kitab Amsal yang bagian yang kedua yang ingin memberitahukan kepada kita ada hal-hal yang luar biasa di mana saya dan saudara mengalami berkat berakau yang dimaksudkan dalam kitab Amsal tersebut. Tetapi mari kita sentil sedikit dulu dalam ayat yang ke-8 dari kitab Amsal pasal 22 ini, bahwa siapapun kita, apapun kita, tidak akan pernah lolos, dengar baik-baik, tidak akan pernah lolos dari yang namanya hukum tabur tuai. Kalau engkau tabur kecurangan, bencana terjadi dalam hidup. Kalau engkau tabur yang baik, maka hal yang baik engkau akan alami dalam hidupmu. Kalau engkau melakukan sesuatu yang seturut dengan kehendak Tuhan, maka firman Allah berkata, hal-hal yang luar biasa kita alami dalam hidup ini. Jangan kita berpikir karena
kita rajin ke gereja, hukum tabur tuai itu tidak berlaku. Maksud saya, jangan Anda berpikir ketika Anda rajin ke gereja, terus saja engkau melakukan kecurangan. Dan Tuhan akan menilik, menjadikan saya dan saudara pada titik yang namanya benar. Dengar baik, Tuhan tidak ingin. Karena jangan sesaat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Dipermainkan dari hal apa? Dipermainkan dari hal hukum tabur tuai tersebut. Jangan Anda berpikir karena Anda pelayan Tuhan maka Anda akan bebas dari hukum tabur tuai. No. Jangan Anda berpikir karena Anda pemain musik di gereja, hal tabur tuai tidak berlaku atas hidupmu. Tidak, saudara. Firman Allah ingin memberitahukan dalam kitab Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-7, siapapun kita, manusia yang terbuat dari debu tanah ini, ketika Anda ada pada posisi hal-hal yang namanya hukum tabur tuai, tetap kita akan mengalami hukum tabur tuai tersebut. Jangan Anda berpikir karena Anda punya jabatan di gereja. Jangan Anda berpikir karena saya kuat memberi di gereja, kuat menyumbang di gereja, bangunan gereja saya yang beri, persediaan pastori saya yang sediakan, sebabnya Anda akan lolos dari tabur tuai. Maaf, tabur tuai tetaplah berlaku bagi kita. Walaupun kata firman Allah, kalau Anda menabur hal yang baik, pasti yang baik terjadi dalam hidupmu. Sebabnya ingin diberitahukan, Amsal mendorong kita untuk pasal yang ke-22 ayat yang ke-8, hati-hati dengan sikap dan cara hidup kita. Kenapa? Karena segala sesuatunya dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, dan hukum tabur tuai ini berlaku. Ketika Anda membuat air mata orang lain menetes dari mata mereka, maka engkau akan menuai tangisan. Ketika Anda melakukan tindakan-tindakan yang tidak berkenan, engkau mulai dalam bisnis mengorbankan orang lain, dalam pelayanan mengorbankan orang lain, Anda bicara sesuatu yang tidak berkenan, Anda akan dibicarakan orang juga. Sistem tabur tuai ini tidak berlaku bagi siapapun yang mengatakan bahwa dia punya tameng untuk ada dalam menyangkal supaya tidak mengalami yang namanya hukum tabur tuai. Nah, kembali ke kitab Amsal tadi. Jadi orang yang menabur kecurangan jelas-jelas Amsal ingin memberitahukan bahwa ada bencana. Saya nggak mau terjadi bencana dalam hidup saudara, bencana dalam usahamu, bencana dalam pekerjaanmu, bencana dalam kesehatanmu, bencana dalam pelayananmu, bencana dalam seluruh aspek kehidupanmu. Tidak ada satu manusia yang tidak menginginkan bencana terjadi dalam hidupnya. Semua manusia tidak menginginkan bencana terjadi dalam hidupnya. Sebabnya hati-hati dengan sikap dan tindakan kita hari-hari ini. Jangan-jangan kita lagi sementara menuai bencana itu. Sebabnya ada tangisan di usahamu, sebabnya ada tangisan dalam pelayananmu, sebabnya ada tangisan di rumah tanggamu, sebabnya ada tangisan, ada banyak hal yang kita alami yang sepertinya tidak ada jalan keluar. Hati-hati, mungkin kita ada pada sistem yang namanya kita lagi menuai apa yang kita tabur. Nah, Amsal ingin memberitahukan kepada kita, mari kita hati-hati. Karena ada hak hukum tabur tuai yang ada di depan kita yang akan menjadi parameter bagi kita. Untuk apa yang kita mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan hari-hari ini. Jangan Anda berpikir karena engkau rajin di gereja, hukum tabur tuai ini tidak berlaku. Berlaku, saudara. Kalau engkau ceritain buruk orang lain, pasti engkau akan mengalami diceritain buruk orang lain. Kalau engkau teriakin mempermalukan orang lain, pasti engkau akan mengalami dipermalukan oleh orang lain. Kalau engkau berlaku curang dalam bisnismu, pasti engkau akan dicurangi orang lain. Kalau engkau memperlakukan orang lain sesuai kehendak yang tidak pada standarnya, Anda juga akan mengalami keadaan yang sama. Dan Anda berpikir, oh saya pelayan, saya akan lolos dan luput dari hukum tabur tuai. Tidak, saudara. Tabur tuai berlaku bagi siapapun. Kenapa? Karena diukur dari apa yang kita tabur. Sebabnya, mari kita tabur yang baik hari-hari ini. Sebabnya, mari kita tabur hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita tabur sesuatu yang menurut pandangan Allah tidak membangkitkan murka Allah. Karena ada banyak orang yang hari-hari ini berpikir bahwa
saya mengalami keadaan ini karena ini, karena itu, karena ini, karena itu. Mempersalahkan keadaan, mempersalahkan orang lain, dan mempersalahkan lingkungan. Jangan-jangan kita mengalami keadaan susah hari-hari ini karena kita lagi menabur sesuatu yang kita mengalami tuaian dari sesuatu yang kita tabur waktu-waktu yang lalu. Nah, bertolak dalam ayat ini, jadi Amsal, orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Sistem tabur tuai dialami oleh siapapun. Karena kata orang menggunakan kata is menuju kepada kata antropos, laki-laki dewasa, siapapun kita. Ketika kita sudah tahu mana yang benar, mana yang salah, tabur tuai berlaku bagi kita. Karena kalau kita melihat dari kata orang yang digunakan dalam bahasa Ibrani is, laki-laki dewasa, artinya dia sudah tahu membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, tetapi masih melakukan tindakan yang tidak baik, maka tabur tuai terjadi bagi kita. Parameternya dalam ayat ini ingin diberitahukan kepada kita, siapapun kita yang merasa sudah tahu yang benar dan yang tidak benar, dan Anda masih melakukan sesuatu yang tidak benar, tabur tuai berlaku dalam hidupmu. Jangan Anda berpikir, oh saya sudah dewasa rohani, saya sudah pelayan, saya sudah melayani di gereja, saya sudah khotbah, saya sudah WL, saya sudah bertanggung jawab. Maaf, hal yang baik itu akan mengalami tabur tuai. Kalau kita lakukan baik, kita akan mengalami kebaikan. Nah, dari konteks ini mari kita melihat ayat yang ke-9. Yang menarik perhatian saya malam hari ini, mari kita akan melihat kelompok orang yang kedua. Kelompok orang yang pertama adalah orang yang menabur kecurangan. Orang yang menabur sesuatu yang tidak baik. Orang yang menabur sesuatu yang jahat. Maka tuaiannya sama akan langsung datang kepada dia. Tapi mari kita melihat kelompok orang yang kedua, yang dikatakan Alkitab orang yang baik hati akan diberkati, kata firman Tuhan. Ini yang menarik perhatian saya. Tidak ada satu manusia di bawah kolong langitnya yang tidak ingin diberkati. Semua menginginkan diberkati. Diberkati usahanya, diberkati keluarganya, diberkati pekerjaannya, diberkati pelayanannya, diberkati apa yang sementara dia lakukan, diberkati ladangnya, diberkati pertaniannya, diberkati usaha lautnya, semua ingin diberkati. Dan jelas sekali kalau saya dan saudara melihat dari penulisan bahasa Ibrani, kata berkat yang digunakan Amsal pasal 22 ayat yang ke-9 tadi menggunakan kata baurak. Baurak artinya yang pertama berkat. Sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menggembirakan, sesuatu yang begitu luar biasa membangkitkan optimisme. Berkat. Seperti yang saya katakan tadi, berkat umur panjang, berkat sehat. Sementara orang lain mengalami ketidaksehatan, kita tetap dijaga, dipelihara. Berkat penjagaan, berkat pemeliharaan, berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat jasmani, berkat rohani terjadi dalam hidup ini. Tapi dengar baik firman Allah, bahwa catatan kebenaran firman Allah, orang yang baik hati akan diberkati. Ini kuncinya. Ada dua kunci berkat terjadi bagi kita menurut Amsal pasal 22 ayat yang ke-9. Untuk engkau mengalami yang pertama berkat dari kata berakau tadi. Yang kedua kata berakau berarti bukan cuma sekedar berkat, tetapi untung. Tidak mengalami kerugian. Untung kita, usaha kita mengalami keuntungan. Pekerjaan kita mengalami keuntungan, ada hasil. Sementara orang lain tokonya tutup tapi kita diberkati loh. Sementara orang lain usahanya setengah mati tapi kita kenapa berkat ada terus. Tidak ada orang yang tidak menginginkan keadaan ini. Tapi kalau Anda menginginkan keadaan ini, Amsal mendorong kepada kita, mari kita ada pada posisi gelombang orang yang kedua, yang dikatakan orang yang baik hati, yang dikatakan akan diberkati. Jadi ada hubungan sebab akibat. Ketika kita menginginkan berkat Tuhan, maksud dari Amsal pasal 22 ayat yang ke-9 ini, yang dimaksudkan adalah berkat yang mendatangkan sukacita. Dan yang kedua bicara tentang untung, kita mengalami surplus, kita tidak mengalami rugi, kita tidak mengalami kekurangan, kita tidak mengalami air mata, tetapi kita mengalami keadaan-keadaan yang baik. Cakupan
cakupan berkat dalam ayat Amsal pasal yang ke-9 ayat 22 ayat ke-9 ini, berakau dimaksud adalah berkat yang berhubungan dengan materi. Jadi kalau engkau menginginkan bahwa materi yang berhubungan dengan sandang, pangan, papan yang kita inginkan terjadi diberkati, maka mari kita memposisikan Amsal pasal 22 ayat 9 ini. Posisikan hidupmu baik. Karena bicara cakupan berkat, aduh luar biasa saudara. Berakau ini menuju kepada usaha yang diberkati, menuju kepada pekerjaan yang diberkati, menuju kepada kesehatan yang diberkati, menuju kepada keluarga yang diberkati, menuju kepada anak-anak yang diberkati, menuju kepada sesuatu yang melimpah-limpah yang akhirnya ujung-ujungnya mendatangkan sukacita yang luar biasa bagi kita. Kenapa? Karena kita tetap sehat di masa pandemi ini. Kenapa? Karena kita tetap diberkati usaha kita di masa pandemi ini. Di tengah-tengah orang lain lagi mengalami keadaan tidak menyenangkan, tapi kita lagi mengalami keadaan yang dikatakan berakau tadi. Artinya Tuhan memberikan fasilitas kepada yang dimaksudkan Amsal pasal 22 ayat 9 tadi, fasilitas berkat. Yang dimaksudkan fasilitas berkat adalah berkat untuk cakupan materinya dijaga, diproteksi oleh Tuhan. Siapa yang tidak menginginkan Tuhan yang ada di pihak kita? Kitab Keluaran menjelaskan kalau Tuhan di pihak kita, maka kita akan duduk tenang dan menyaksikan di mana Tuhan yang ganti berperang atas kita. Karena bicara tentang berakau begitu luas, bisa mencakup tentang penjagaan dan pemeliharaan tangan Tuhan terjadi bagi kita. Jika Allah yang menjaga kita, apa yang akan membuat saya dan saudara kalah dan kalah? Jika Tuhan pemilik langit dan bumi yang menciptakan ini yang ada di pihak kita, Dia yang menyokong kita, Dia yang ada di belakang kita, Dia yang menjadi koneksi kita, percaya berkat Tuhan terjadi bagi kita. Mungkin orang lain bilang usahamu sekarang tidak mungkin maju, tapi kalau Anda adalah target berkat, engkau akan dibuat Tuhan terheran-heran karena itu. Tapi mari kita kembali ke kitab Amsal. Dorongan firman Allah ingin memberitahukan kepada kita, posisikan hidupmu baik, maka berakau tadi itu terjadi. Bukan cuma sekedar hal materi dapat kita dapati, bukan cuma sekedar hal rohani yang kita dapati, kita alami, kita nikmati dalam hidup ini, tetapi penjagaan dari setiap aset itu Tuhan jaga bagi kita. Tapi dengar baik, Amsal memberikan catatan. Untuk kita mengalami berakau ini, mari Alkitab katakan seperti ini: orang yang baik hati akan diberkati. Pertama, posisikan hidupmu baik hati. Jadi rahasia di mana saya dan saudara yang proporsi antropos tadi, is tadi, dia tidak mengalami yang namanya keadaan yang tidak menyenangkan. Tuhan jaga, Tuhan jamin, Tuhan yang menjadi koneksi kita, memberkati, mengangkat, menolong, menopang hidup ini terjadi dan terrealisasi bagi kita ketika saya dan saudara ada pada posisi baik menurut pandangan Tuhan. Bukan baik menurut pandangan teman, bukan sekedar baik menurut pandangan golongan. Apalah artinya kita baik menurut pandangan teman, rekan, tetapi di mata Tuhan kita tidak baik? Apalah artinya kita hanya baik menurut tetangga, tetapi di mata Tuhan kita tidak baik? Apalah artinya kita dianggap baik oleh gembala kita, pemimpin rohani kita? Oh, bilang, oh dia begitu brur itu begitu baik, ses itu begitu baik. Tetapi dalam pandangan Tuhan kita tidak baik dan tidak berkenan. Nah, proporsi ayat Amsal pasal 22 ayat yang ke-9 ingin membuka pintu berkat terjadi bagi kita berakau tadi. Tuhan menjadi support kita, Tuhan menjadi backup kita, Tuhan yang menyediakan berkat, Tuhan yang menjagai, Tuhan yang memelihara, menopang dan memberkati. Firman Allah katakan, posisikan hidupmu, kata firman Allah, baik di hadapan Tuhan. Nah, apa yang dimaksudkan baik menurut Alkitab? Karena kebenaran firman Allah memberitahukan kepada kita, mendorong kepada kita untuk kita aktualisasikan dalam hidup ini.
Karena berbicara tentang berkat Tuhan, berakau yang berhubungan tentang materi tadi, dijagai, dipelihara, ditopang, diberkati, kita mengalami berkat, tidak mengalami kerugian. Firman Allah mengangkat kita menjadi kepala bukan ekor. Allah memberitahukan kepada kita, yang pertama kita harus baik. Nah, baik dalam penggunaan bahasa Ibrani menggunakan kata tobe. Kata tobe yang dimaksudkan adalah yang pertama, bijak. Jadi untuk engkau membuka berkat Allah yang Tuhan sediakan bagi kita, dilimpahkan kepada kita, bagi usahamu, bagi pekerjaanmu, bagi keluargamu, bagi lumbungmu, terjadi berkat, posisikan hidupmu baik. Penggunaan kata Ibraninya adalah tobe, yang artinya pertama bijak kita. Bijak artinya pandai. Pandai melihat situasi. Karena Amsal ayat-ayat sebelumnya menjelaskan, ada orang yang nggak pandai, sudah tahu-tahu ada keadaan buruk, dia tetap maju, akhirnya dia mengalami celaka. Pandai pilih teman. Pandai loh saudara. Pandai melihat firman. Pandai kita. Selalu menggunakan logika yang menurut kehendak Tuhan. Dan kita serampangan, sekedar pakai emosi saja, nggak pakai logika. Allah menginginkan berkat Tuhan kita alami, nikmati dalam hidup ini ketika pemikiran kita ini ditaklukkan dalam kehendak Allah. Sehingga kata pandai yang dimaksud adalah bijak. Dia tahu mana yang benar, dia tahu mana yang salah. Dia tahu mana yang curang, kita nggak boleh ikut dengan yang curang. Dia tahu mana yang bocor mulut, kita jangan berteman dengan yang bocor mulut, karena Alkitab katakan seperti itu. Dia tahu mana yang teman yang baik. Dia tahu mana jalan yang baik. Dia tahu mana kendaraan yang baik. Dia tahu mana yang harus dia tempuh. Itu untuk kata tobe. Pertama, mari kita menjadi orang yang bijaksana. Pandai, mahir dalam hal menentukan sesuatu berdasarkan kepada logika yang ditaklukkan dalam kehendak Allah. Yang kedua, untuk kita mengalami di mana kita membuka pintu berkat tercurah bagi kita. Artinya seperti yang saya jelaskan minggu lalu, dia mengalir seperti air terjun membasahi kita. Tidak putus-putusnya berkat itu terjadi kepada kita. Berakau tadi menjadi sesuatu yang menyenangkan kepada kita, sehingga kita ada pada titik yang namanya untung dan diberkati. Yang pertama, mari kita menjadi pria, laki-laki yang bijaksana. Kita menjadi wanita-wanita yang bijaksana. Kita menjadi pelayan-pelayan yang bijaksana. Kita menjadi penyembah-penyembah yang bijaksana. Kita menjadi pemain musik di gereja yang bijaksana. Kita menjadi WL yang bijaksana. Kita menjadi pelayan Tuhan yang bijaksana. Kita menjadi suami yang bijaksana. Kita menjadi anak-anak yang bijaksana. Kita menjadi istri yang bijaksana. Kita menjadi pelayan Tuhan yang bijaksana. Kenapa? Karena di sanalah kata firman Allah katakan, berakau itu terjadi. Tapi kalau kita tidak bijaksana, orang Manado bilang tapela sadiki, dia jadi tapela basah. Hati-hati. Marilah kita bijaksana. Nah, Amsal memberitahukan dalam kitab yang lain, untuk kita bijaksana, mari kita baca firman. Mari kita isi pikiran kita dengan firman. Mari kita isi hati ini dengan firman. Mari kita isi hati ini dengan Roh Kudus. Hidup ini dipenuhi dengan Roh Kudus. Kalau hati dan pikiran ini hanya diisi kecurangan, hati-hati saudara. Bencana yang akan terjadi bagi kita. Saya tidak mau menjelaskan kata bencana lebih detail dari penggunaan bahasa Ibrani, karena sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi. Dan bicara tentang bencana cakupannya bukan cuma sekedar di luar areal, tetapi di dalam tubuh juga mengalami bencana. Nah, tobe yang kedua yang diartikan Alkitab supaya saya dan saudara mampu merobek dan menarik berkat Tuhan terjadi. Firman Allah katakan tobe yang kedua artinya menyenangkan.
Ternyata saudara, baik yang dimaksudkan Alkitab bukan cuma sekedar perlakuan, tingkah laku dan cara yang baik. Ada tingkah laku dan cara kita baik menurut orang lain dan lain sebagainya, tetapi orang lain tidak mengalami keadaan itu. Pengertian tobe yang kedua adalah menyenangkan. Artinya kita bukan menjadi troublemaker. Kita menyenangkan orang lain. Mungkin kita sudah dihina, kita difitnah, tapi kita berusaha untuk menyenangkan orang lain. Mungkin kita saat ini sementara diperhadapkan dengan keadaan tetesan air mata. Kenapa? Karena kita difitnah bos, kita difitnah teman, rekan kerja, kita difitnah oleh sahabat, kita difitnah oleh orang lain. Firman Allah katakan, posisikan hidupmu tetap menyenangkan. Kenapa? Karena ketika saya dan saudara ada pada titik ini, maka berkat Tuhan itu terjadi dan terrealisasi bagi kita. Menyenangkan yang kedua, menyenangkan kepada manusia, amat terlebih menyenangkan Tuhan. Nah, orang yang baik hati akan diberkati. Baik hati yang saya jelaskan tadi adalah ketika saya dan saudara menyenangkan. Ketika dia ketemu dengan Anda, begitu senang dia. Jangan ketika ada orang lain ketemu dengan dia, oh sakit hati dan lain sebagainya. Mari kita posisikan hidup ini baik-baik, benar, menyenangkan bagi orang lain. Nah, contoh dalam Alkitab, dalam kitab Mazmur 147. Mazmur 147 ayat yang ke-11. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Kalau bicara tentang menyenangkan kepada sesama manusia, saya sudah jelaskan tadi. Mazmur 147 ayat 11 ingin memberitahukan ada hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Dan Tuhan sangat senang. Mazmur 147 katakan, ketika saya dan saudara, pertama, jadi orang yang takut akan Dia. Bukan takut akan mamon, bukan takut akan jabatan. Karena jabatan dia injang orang lain, dia lakukan tindakan-tindakan yang tidak berkenan. Karena persahabatan, dia ingin mengorbankan sahabat yang lain dan lain sebagainya. Firman Allah katakan Tuhan senang kepada orang yang takut akan Dia, yang pertama. Jadi untuk engkau mengalami kebaikan, engkau mengalami berakah yang dimaksudkan Mazmur Amsal pasal 22 ayat 9 tadi. Pertama, posisikan hidupmu betul baik. Yang dimaksudkan baik dalam penggunaan bahasa Ibrani adalah tobe, yang mempunyai pengertian bijaksana. Jangan jadi laki-laki yang tidak bijaksana. Jangan jadi perempuan yang enggak bijaksana. Jangan jadi anak-anak yang enggak bijaksana. Jangan jadi pelayan Tuhan yang enggak bijaksana. Mazmur 147 yang kedua adalah menyenangkan. Menyenangkan yang dimaksud adalah Tuhan sangat senang kepada orang yang takut akan Dia. Takut Tuhan, orang takut kepada Tuhan, artinya orang sungguh-sungguh dengan Dia, menuruti kebenaran firman. Posisi ini menyenangkan Tuhan. Dan dengar baik, ketika kita ada pada posisi ini, berakau yang dimaksudkan Amsal pasal 22 ini terrealisasi bagi kita. Yang kedua, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia, bukan kepada orang-orang yang putus harapan. Tuhan senang dengan orang yang di tengah-tengah kesusahan, dia masih berharap kepada Tuhan. Di tengah-tengah tekanan, dia tidak putus harap kepada Tuhan. Di tengah-tengah kesusahan, dia tidak putus harap kepada Tuhan. Artinya, dalam hal aktualisasi kehidupan dia seturut dengan kebenaran firman. Tidak peduli dengan keadaan susah, tidak peduli dengan keadaan yang tidak menyenangkan. Mau keadaan menyenangkan, mau keadaan senang, mau keadaan susah, dia tetap berharap kepada Tuhan yang mampu menolong. Saudara, sahabat sekalian dimanapun Anda berada, hari-hari ini, kalau Anda ada pada titik-titik tertentu di mana Anda sudah mulai mengalami tindisan tekanan yang tidak henti-hentinya, mari kita koreksi hidup ini dan kita kembali kepada firman Allah. Amsal pasal 22, sebenarnya Tuhan menyediakan berkat yang dahsyat luar biasa.
dan bicara tentang berkat Tuhan, saya dan saudara akan terheran-heran karenanya. Catatan kebenaran firman Allah memberitahukan kepada kita ada begitu banyak berkat Tuhan yang dicatatkan dalam Alkitab, yang tidak mampu kita urai secara detail satu persatu. Tetapi dengar baik, untuk engkau mengalami berakau tadi, posisikan hidupmu betul-betul bijaksana. Yang kedua, menyenangkan. Menyenangkan di keluarga, menyenangkan di gereja, menyenangkan dalam pelayanan dan lain-lain sebagainya. Artinya kita bukan muka dua, saudara. Artinya bukan kita sesuai dengan situasi seperti bunglon. Di sana A dia A, di sana B dia B. Tidak, saudara. Bicara tentang menyenangkan, kalau saya dan saudara mengurut bahasanya, saya dan saudara ada pada titik di mana saya dan saudara tidak terkontaminasi dengan dosa. Kenapa? Karena urutannya Mazmur pasal 147 ayat 11 tadi. Ketika kita takut Tuhan. Kalau kita takut Tuhan, kita tidak mau curang. Kalau kita takut Tuhan, Amsal pasal 22 ayat 8 tadi, kita tidak mau menabur kecurangan. Kita tidak mau curang. Kalau kita takut Tuhan, kita tidak mau melakukan kesalahan. Kalau kita takut Tuhan, kita berani tegur yang salah. Kalau kita takut Tuhan, kita tak berani memberitahukan itu benar, itu salah. Nah, pada posisi ini, Tuhan memberitahukan kepada kita lewat Mazmur pasal 147 ayat 11, definisi menyenangkan adalah pertama takut Tuhan, dan yang kedua, ketika saya dan saudara tidak putus harap. Artinya begini, saudara. Coba saya dan saudara kembali ke kitab, saya dan saudara melihat kembali ada beberapa catatan kebenaran firman Allah yang memberitahukan bahwa ketika mereka tidak putus harap, di sanalah keajaiban Tuhan terjadi. Dengar cerita Petrus ketika dia di tengah danau mengalami gelombang yang begitu luar biasa. Kalau saya dan saudara membaca sebelum cerita itu, saya dan saudara akan temukan dalam kitab Markus, Tuhan Yesus waktu Yesus menyuruh mereka untuk menyeberang, Yesus ada di atas bukit dan murid-murid sementara mengalami gelombang yang dahsyat dan luar biasa. Yesus datang berjalan di atas air menghampiri mereka di tengah malam. Tapi dengar baik, apa yang membuat Yesus datang? Dengar baik, firman Allah katakan, catatan kebenaran menggarisbawahi, murid-murid Tuhan Yesus di tengah-tengah badai, mereka terus mengayuh perahu mereka. Mereka tidak putus harap, karena mereka tahu yang memerintah mereka adalah Yesus yang penuh dengan mujizat, penuh dengan kuasa. Kuasanya tidak terbatas. Jangan putus harap, saudara. Sahabat sekalian dimanapun Anda berada, sesulit apapun keadaan yang engkau hadapi hari-hari ini, jangan putus harap. Kenapa? Karena ternyata Mazmur pasal 147 membangkitkan kesenangan Allah bagi kita. Jadi orang-orang yang tidak putus harap di tengah-tengah penderitaan yang dia alami, menjadikan kesenangan Tuhan. Tuhan begitu senang dengan tindakan kita. Tuhan begitu senang dengan apa yang sementara kita kerjakan. Ketika engkau tidak putus harap di tengah difitnah, ketika engkau tidak putus harap ketika engkau mengalami kesusahan, ketika engkau sementara menghadapi gunung terjal dan engkau tidak putus harap, engkau tetap setia, engkau tetap berdoa, engkau tetap melayani, firman Allah katakan, itulah yang membangkitkan kesenangan Allah, menyenangkan Tuhan. Ketika Anda menyenangkan Tuhan, posisi itulah firman Allah katakan, berakau tadi terjadi bagi kita. Jangan putus harap. Yang kedua, takut akan Tuhan adalah definisi menyenangkan tobe yang dimaksudkan Amsal pasal 22 ayat yang ke-9. Yuk kita kembali baca. Orang yang baik hati akan diberkati. Dengar baik, kata orang sama menggunakan kata is. Dalam bahasa Yunani menggunakan kata anthropos, yang artinya dewasa. Cara berpikir, dewasa dalam aktualisasi dan tindakan. Orang-orang yang dewasa inilah yang baik hati. Artinya begini, saudara. Jangan Anda berpikir bahwa kita hanya stuck kepada anak-anak rohani. Tuhan menginginkan kita jadi dewasa rohani kita. Tuhan menginginkan kita bukan anak-anak lagi,
Tapi kita menjadi orang yang dewasa, yang tahu memilah mana yang baik, mana yang jahat, dan lain sebagainya. Ketika kita ada pada titik itu, mari tingkatkan kualitas orang dewasa ini menjadi baik tadi. Yang dimaksudkan bijak dan menyenangkan. Yang dimaksudkan Alkitab menyenangkan adalah takut Tuhan dan tidak putus harap. Ketika saya dan saudara ada pada titik yang dimaksudkan ayat ini, maka berakau tadi terjadi bagi kita. Terjadi bagi usaha, rumah tangga, pekerjaan, apapun yang kau pegang hari-hari ini. Sebabnya sahabat Skylight, dimanapun Anda berada di Sulawesi Utara ini, posisikan hidupmu seperti Amsal pasal yang ke-22. Orang yang baik hati. Kalau dalam terjemahan yang lain, orang yang baik tangannya. Nah, itu untuk persyaratan pertama di mana kita mengalami berakau. Yang kedua, masih dalam ayat Amsal pasal yang ke-9, orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Yang kedua, untuk engkau mengalami berkat Tuhan yang nyata bagi kita, bukan cuma sekedar berkat jasmani, tetapi ada penjagaan, ada pemeliharaan, dan begitu banyak berkat yang dijelaskan Alkitab. Maka firman Allah ingin memberitahukan kepada kita, kuncinya adalah ketika saya dan saudara baik. Tobe, baik artinya bijaksana, dan yang kedua menyenangkan. Dan poin yang kedua untuk engkau mengalami di mana berkat-berkat itu nyata bagi kita, ketika firman Allah katakan Amsal pasal 20 ayat 9 bagian B tadi, membagi rezeki. Memang lebih detail ketika dia menggunakan bahasa Ibrani, karena dia menggunakan kata nautan, artinya satu, memberi. Nyandak koncudu dia, nyandak pelit. Orang yang koncudu dalam bahasa Manado atau pelit dalam bahasa Indonesia nyak masuk surga, Wahyu bilang. Jadi ternyata untuk engkau meraih janji berkat terjadi bagi kita, pertama kita baik, artinya bijaksana dan menyenangkan. Yang kedua, mari kita menjadi orang yang suka memberi. Apatah lagi yang diartikan Alkitab miskin. Apalagi yang kita memberi pada orang-orang yang tepat sasaran, membutuhkan. Kalau saudara baca ayat-ayat seterusnya, tidak ada gunanya karena Alkitab Amsal ini adalah banyak menceritakan tentang aktualisasi. Kitab Amsal menjelaskan ada orang yang memberi kepada pejabat, tapi firman Allah memberitahukan nggak ada gunanya. Tapi mari kita beri kepada orang yang betul-betul membutuhkan. Posisikan hidupmu suka memberi tumpangan, memberi ide, memberi saran, memberi senyum, memberikan informasi yang baik, bukan informasi yang tidak baik. Kita suka memberi bantuan, suka memberi berdoa. Kita suka memberi, kita suka datangi orang yang lagi sakit, kita suka datangi orang yang lagi tertutup jalan, dan kita mulai beraktualisasi. Percaya, tanpa engkau menyadari tangan Tuhan sementara turun dalam hidupmu. Nah, nautan yang kedua mempunyai pengertian menanggung. Artinya, walaupun orang manusia sudah dewasa rohaninya, tapi kalau kita tidak suka bersepenanggungan dengan orang yang ekonominya di bawah kita, minta maaf. Amsal pasal 22 ayat 9 memberitahukan, kalau kita sepenanggungan maka berkat terjadi. Berarti kalau kita tidak mau sepenanggungan dengan orang lain, maka berkat Tuhan tidak akan terjadi bagi kita. Jelas sekali bahwa Tuhan ingin memberitahukan kepada kita ada rahasia berkat Tuhan yang luar biasa terjadi lewat apa yang kita lakukan. Jangan kita gabung dengan orang yang gak baik, kita jadi gak baik. Jangan kita gabung dengan orang bocor mulut, kita jadi bocor mulut. Jangan kita gabung dengan orang yang berprasangka negatif, kita akan jadi orang yang berprasangka negatif. Artinya firman Allah ingin memberitahukan kepada kita, mari kita ada pada titik orang yang takut akan Tuhan. Yang kedua, yang gak putus harap. Dan yang ketiga, orang yang suka memberi bantuan. Yang kedua, sepenanggungan dengan orang yang sementara mengalami keadaan yang tidak menyenangkan. Artinya sepenanggungan begini saudara, ketika Anda tahu ada teman atau sahabat yang lagi membutuhkan, dan kita tidak memberi atau kita tidak ada sumbangsi sedikit pun atas itu, minta maaf.
aktualisasi kita nggak jalan menurut Amsal pasal 22 ayat 9. Sepenanggungan. Kita sama-sama merasakan kesusahan orang lain. Kita sama-sama merasakan kehilangan. Kita sama-sama merasakan di mana ketika dia tidak tahu dengan firman, kita kasih tahu. Supaya dia sepenanggungan dengan kita, dia boleh mengalami, saya dan saudara mengalami sepenanggungan dengan dia. Kita bawa dia bangkit naik takut akan Tuhan dan tidak putus harapan di tengah-tengah COVID-19 dan dampak dari COVID-19. Percaya Tuhan tidak pernah berdusta dengan janjinya. Firman Allah yang pergi tidak akan kembali dengan percuma. Ya, catatan kebenaran firman Allah dalam kitab Yesaya memberitahukan bahwa dia akan pergi dan mengerjakan sesuatu menurut kehendak Allah. Dan kalau saya dan saudara baca mulai dari kitab Kejadian sampai ke kitab Wahyu, kehendak Tuhan bagi kita di mana kita menang dari persoalan hidup. Kehendak Tuhan bagi kita di mana kita mengalami terobosan dalam hidup ekonomi dan usaha dan lain sebagainya. Kehendak Tuhan bagi kita di mana kita menjadi kepala bukan ekor. Tuhan berkehendak kepada kita, bahkan dia rela mati dijual juta supaya saya dan saudara menjadi orang yang berharga. Dia rela mati supaya saya dan saudara menjadi pemenang. Dia rela menjadi miskin supaya saya dan saudara menjadi kaya, kata firman Allah. Kehendak Tuhan bagi kita adalah di mana saya dan saudara mengalami janji-janji Bapa. Beraka itu terjadi bagi kita. Tetapi yang menjadi persoalan hari-hari ini, ketika saya dan saudara tidak menyenangkan hidupmu. Yang kedua, ketika saya dan saudara tidak bijak hidupmu. Dia tidak menyenangkan, orang Manado bilang, tapi nggak bijak. Sambarang tabrak dan lain-lain sebagainya. Dia bijak tapi tidak menyenangkan. Ini mesti ada. Yang kedua, kata firman Allah, dia sudah menyenangkan, dia sudah bijak, tapi koncudu, pelit. Maaf, Amsal memberitahukan kita harus menjadi orang yang suka memberi. Kita harus memposisikan hidup ini tahu melihat mana orang yang betul-betul membutuhkan dan tidak. Mana orang yang betul-betul membutuhkan saran kita dan tidak. Mana orang yang betul-betul membutuhkan firman dan tidak. Mana orang yang betul-betul membutuhkan uluran tangan kita, doa kita, bahkan keuangan yang kita bantu. Yang ketiga, firman Allah ingin memberitahukan, mari kita sepenanggungan dengan orang lain yang susah. Karena bicara tentang miskin, poor, yang diartikan adalah seorang yang kekurangan. Mungkin dia kekurangan sukacita hari-hari ini. Mari kita jadikan hidup ini supaya dia boleh bersukacita. Mungkin dia kekurangan pengetahuan firman. Mari kita posisikan hidup kita sebagai efek hamba yang menjadi saluran di mana orang lain boleh mengalami yang namanya pengetahuan firman itu. Sepenanggungan. Yang ketiga dari kata nautan tadi, artinya adalah mengabulkan. Cerita firman Allah kenapa dia ada hubungannya dengan kata mengabulkan? Karena Amsal menceritakan tentang keadaan waktu itu terjadi. Ada banyak orang yang mungkin sementara meminta pertolongan kepada orang yang mampu. Tapi orang yang mampu dia begitu pelit, begitu tidak membuka tangannya. Sehingga kadang-kadang dia udah tahu orang itu sudah perlu dibantu tapi dia nggak bantu. Karena kalau saya dan saudara merujuk pada ayat ini, keadaan seperti itu. Nah, dari cerita-cerita yang disampaikan firman Allah, kita kembali ke kitab Amsal pasal yang ke-29 tadi. 22 ayat yang ke-9. Orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Sasaran berkat Tuhan terjadi kepada kita yang baik dan kita yang suka membagi. Mari kita bagi rasa. Kita sepenanggungan dengan teman kita, sepenanggungan dengan jemaat yang mengalami kesusahan. Artinya kita membuka diri dengan kesusahan orang lain untuk apapun itu. Kalau mungkin kita tidak bisa bantu masalah keuangan, mari kita bantu dia di dalam doa. Mari kita bantu dia untuk supaya dia bisa senyum. Mari kita bantu supaya dia bisa bangkit kembali. Mari kita bantu supaya dia mampu melewati persoalan yang dia alami. Maka kata firman Allah, membangkitkan kesenangan Allah. Ketika kita membangkitkan kesenangan Allah, maka kata diberkati berakau tadi itu tercurah bagi kita, usaha, pekerjaan, rumah tangga, pelayanan, apapun itu. Sehingga kita ada pada posisi yang dikatakan tadi bersukacita.
Kita ada pada posisi di mana kita yang untung, kata Alkitab. Puji Tuhan, sahabat Skylight, saya tidak akan panjangkan kebenaran firman Allah malam hari ini. Tapi saya di closing statement malam hari ini percaya bahwa Tuhan tidak pernah berdusta dengan janjinya. Tuhan mengerti dengan apa yang kita alami, Tuhan tahu dengan apa yang sementara saudara alami. Dan Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk menolong kita. Ada begitu banyak cara yang Tuhan siapkan bagi kita, di mana ketika Tuhan bekerja bagi kita, Tuhan akan membuat kita terheran-heran dengan berkat Tuhan. Bagaimana cara supaya saya dan saudara terheran-heran dengan berkat Tuhan? Mari kita hidup seturut dengan kebenaran firman Allah, di mana kita menjadi baik, yang diartikan tobe tadi, bijaksana dan menyenangkan. Dan yang kedua, di mana kita hidup bisa berbagi dan sepenanggungan dengan orang yang sementara mengalami kesusahan. Tuhan memberkati saudara, apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, apapun yang kau sementara alami hari-hari ini. Percaya Tuhan mampu menolong, Tuhan mampu memberkati, dan Tuhan mampu membukakan jalan bagi saudara. Haleluya. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Amin, 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 amin.